Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Natasha dan saya Nadila Sofia. Kami dari kelas 12 F10 ingin menceritakan kisah tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW sejak beliau lahir hingga beliau wafat. Nabi Muhammad SAW lahir di tahun gajah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, yaitu tahun 571 Masehi. Karena pada tahun tersebut pasukan gajah dari Abraha, Raja Yaman, ingin menyerang kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung pemangsa yang melemparkan batu-batu kecil ke pasukan bergajah hingga mereka binasa. Nabi Muhammad SAW merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab, kedua orang yang berasal dari keluarga terhormat di kota Mekah. Namun ayah Nabi Muhammad meninggal dunia sebelum ia dilahirkan hingga ia menjadi yatim. Nama Muhammad yang artinya yang terpuji diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sekecil yang penuh cobaan, Nabi Muhammad tidak diasuh oleh ibunya sendiri, melainkan oleh Halimah Sa'diyah, seorang wanita dari suku Bani. Hal ini sesuai dengan tradisi masyarakat Arab pada saat itu, yang meyakini bahwa bayi yang diberi ASI oleh perempuan desa akan menjadi anak yang sehat dan kuat. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah selama 4 tahun, dan ketika dia berusia 6 tahun, dia kembali ke Mekah dan tinggal bersama ibunya Aminah. Namun, ibunya juga meninggal pada saat menghantar Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ibunya dimakamkan di Abwa, sebuah desa antara Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang sangat menyayangi cucunya. Namun, kakeknya juga meninggal 2 tahun kemudian. Saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, beliau kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang merupakan saudara laki-laki dari ayahnya. Abu Thalib merupakan seorang saudagar yang sering bepergian ke berbagai daerah, dan Nabi Muhammad SAW selalu menemani pamannya tersebut. Dalam perjalanan dagang tersebut, beliau belajar banyak hal dari pengalaman yang didapatnya. Remaja jujur dan terpercaya. Nabi Muhammad kemudian tumbuh menjadi pemuda yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Beliau tidak pernah menyembah berhala, meminum khamar, berjudi, atau melakukan perbuatan buruk lainnya yang lazim dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu. Beliau juga tidak pernah terlibat dalam peperangan atau perselisihan antar suku Arab, namun berusaha untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan adil. Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Banyak orang meminta bantuan atau nasihat kepada Nabi Muhammad dalam urusannya. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad diminta menyelesaikan perselisihan antar suku Arab tentang siapa yang berhak menempatkan Hajar Aswad batu hitam di Ka'bah. Setelah Ka'bah direnovasi, Nabi Muhammad memberikan solusi yang cerdas dan adil, yaitu dengan menyuruh seluruh suku Arab untuk mengangkat kain Hajar Aswad tersebut, dan Nabi Muhammad sendiri yang memasangnya pada tempatnya. Masa dewasa yang diberkati, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita kaya dan mulia. Saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Khadijah merupakan majikan dari Nabi Muhammad yang mengutusnya berdagang ke negeri Syam. Khadijah terkesan dengan kecerdasan, kejujuran, serta keuntungan yang diperoleh Nabi Muhammad saat berdagang. Khadijah pun melamar Nabi Muhammad melalui perantara. Nabi Muhammad menerima lamaran tersebut dan mereka menikah dengan bahagia. Khadijah merupakan istri pertama dan satu-satunya Nabi Muhammad selama 25 tahun. Khadijah juga merupakan wanita pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad SAW dan Khadijah dikaruniai 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Putra mereka bernama Qasim dan Abdullah. Keduanya meninggal pada saat mereka masih bayi. Putri mereka bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Mereka semua mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan mereka
mereka semua menikah dengan sahabat yang mulia. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yaitu diangkat menjadi rasul dan ketika berusia 40 tahun. Nabi Muhammad ketika berusia 40 tahun diangkat menjadi rasul, yaitu ketika beliau berada di Gua Hira, tempat dia menyendiri dan bermeditasi. Kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyuruhnya untuk membaca. Kemudian dia menjawab bahwa dia tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril memeruknya erat. Kemudian ia membaca ayat pertama, yaitu surah Al-Falaq. Dia kembali ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Peristiwa itu ia ceritakan kepada istrinya Khadijah, yang kemudian membawanya menemui Warqah bin Nawfal, paman Khadijah yang merupakan ulama kitab. Warqah mengatakan bahwa dialah Nabi yang janji dan kuat, dan malaikat yang datang kepadanya adalah malaikat yang datang kepada Nabi Musa. Warqah mengingatkan bahwa banyak cobaan tantangan yang akan datang kepadanya. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kesalahan kepada keluarga dan sahabatnya. Orang yang pertama beriman kepada Khadijah, lalu Ali bin Abi Thalib, anak angkat serta sepupunya. Lalu Zaid bin Harithah, yaitu merupakan budak yang dibebaskan lalu kemudian diangkat menjadi anaknya, serta Abu Bakar As-Siddiq yang bukan sahabat dekatnya. Mereka semua menjadi orang yang pertama masuk Islam. Selama 3 tahun pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena takut diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Namun setelah mendapatkan perintah dari Tuhan, ia kemudian berdakwah secara terbuka dan memberikan nasihat-nasihat keagamaan dan kemusyrikan dan agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Sang Penciptanya. Ia juga mengajarkan ajaran Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Namun dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat penolakan dari kaum kafir Quraisy yang tidak mau meninggalkan kebiasaan dan tradisi yang mereka lakukan. Mereka melakukan berbagai cara dan hal untuk menghalangi dan menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka menghina, mencaci, membunuh, menyiksa, dan mereka juga melakukan boikot ekonomi dan sosial terhadap umat Islam, sehingga umat Islam mengalami kesulitan. Namun Nabi Muhammad SAW selalu bersabar dan tabah dalam menghadapi segala ujian tersebut. Nabi Muhammad SAW selalu berserah diri kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga selalu mencari jalan keluar dan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pindah ke kota Madinah, yaitu kota yang jauh lebih ramah dan bersahabat dengan umat Islam. Nabi Muhammad SAW disambut dengan gembira oleh penduduknya yang disebut kaum Ansar atau para penolong. Mereka bersedia memberikan tempat tinggal, harta benda, dan perlindungan kepada umat Islam yang berasal dari Mekkah, yang disebut muhajirin atau pengungsi. Nabi Muhammad kemudian menjalin persaudaraan antara muhajirin dan Ansar sebagai tanda persatuan dan solidaritas di antara mereka. Muhammad juga membangun masjid pertama di Madinah yang menjadi pusat ibadah, dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial umat Islam. Ia juga membuat piagam Madinah yang perjanjian antara umat Islam Yahudi dan Arab yang mengatur hubungan damai, kerja keras, dan toleransi. Di antara keduanya, piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi pertama dalam sejarah umat Islam. Perang Badar di Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak lepas dari gangguan dan ancaman kaum kafir Quraisy yang masih dendam dan iri dengan perkembangan Islam. Mereka sering mengirim pasukan untuk menyerang dan menghancurkan Madinah. Salah satu perang terbesar yang terjadi adalah Perang Badar pada tahun kedua Hijriah, yang ditandai dengan Nabi Muhammad yang mendapatkan kabar bahwa ada sebuah kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang menuju ke Makkah dengan membawa harta yang sangat banyak. Mendengar berita tersebut, Nabi Muhammad mengutus sebanyak 313 orang untuk menghadang dan merampas harta dari kaum kafir Quraisy tersebut sebagai balas budi harta yang telah dirampas dari kaum muslimin pada saat hijrah. Namun Abu Sufyan sempat berhasil melarikan diri dan mengutus utusannya ke Makkah kepada kaum kafir Quraisy untuk mengirimkan 1000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal yang merupakan musuh terbesar Nabi Muhammad.
Meskipun jumlah kaum muslimin yang lebih sedikit dibandingkan jumlah kaum kafir Quraisy, tetapi kaum muslimin memiliki kelebihan. Yang pertama, keimanan. Yang kedua, keberanian. Yang ketiga, kebersamaan. Dan tentunya dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan malaikat-malaikat atas izin Allah. Dan akhirnya kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan dan merenggut banyak korban jiwa, termasuk Abu Jahal yang terbunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Perang Badar adalah kemenangan bagi kaum muslimin yang menunjukkan kebenaran dan kekuasaan Islam. Perang Badar juga menunjukkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong hamba-hambanya yang berjihad di jalannya. Perang Badar juga menunjukkan pelajaran bagi kaum Quraisy yang mengakui kehebatan dan keajaiban Nabi Muhammad. Setelah kalah dalam perang Badar, kaum kafir Quraisy tidak mau menyerah dan merencanakan balas dendam terhadap kaum muslimin. Mereka mengumpulkan pasukan sebanyak 3.000 orang yang dipersenjatai dengan lengkap untuk menyerang kaum Madinah. Nabi Muhammad menghadapi pasukan kaum kafir Quraisy dengan pasukan muslimin sebanyak 1.000 orang yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor. Beliau memilih Bukit Uhud sebagai tempat pertempuran karena memiliki keuntungan yang strategis. Beliau juga menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit untuk menjaga belakang pasukan muslimin. Pertempuran berlangsung sengit dan seru. Kaum muslimin berhasil menekan pasukan kafir Quraisy yang mulai mundur dan kocar-kacir. Namun, sebagian pasukan muslimin yang tergiur dengan harta rampasan perang meninggalkan posisi mereka dan berlomba-lomba mengambilnya. Hal ini membuat pemanah yang menjaga belakang pasukan muslimin berkurang karena ikut turun untuk mengambil harta. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, salah satu panglima kafir Quraisy yang memimpin pasukan berkuda untuk menyerang dari belakang pasukan muslimin. Pasukan muslimin menjadi kacau dan bingung karena diserang dari dua arah. Mereka mulai mengalami kerugian dan kekalahan banyak. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang gugur syahid termasuk pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri terluka parah karena dilempari batu, ditusuk pedang oleh musuh. Wajah beliau berdarah dan gigi beliau patah. Kaum Quraisy menganggap beliau telah meninggal dan bersorak gembira. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan beliau. Nabi Muhammad kemudian mengumpulkan sisa-sisa pasukan muslimin yang memerintahkan mereka untuk mengejar pasukan kafir Quraisy yang sudah mulai mundur. Beliau juga memberi nasihat dan teguran kepada mereka yang melanggar perintahnya dan menyebabkan kekalahan. Pasukan muslimin mengajarkan untuk selalu taat dan disiplin serta tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Perang Uhud adalah ujian dan pelajaran bagi kaum muslimin yang menunjukkan bahwa kemenangan dan kekalahan adalah ketentuan Allah yang bergantung pada keimanan dan ketaatan mereka. Perang Uhud juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang bisa terluka dan sakit, tetapi tetap tegar dan sabar. Perang Uhud juga menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang penuh cinta dan pengorbanan yang rela mati demi membela beliau. Perang Khandaq setelah perang Uhud, kaum kafir Quraisy tidak puas dengan hasilnya. Mereka masih ingin menghapuskan kaum muslimin. Mereka bersekutu dengan suku Arab lainnya dan membentuk pasukan besar sebanyak 10.000 orang untuk mengepung dan menyerbu Madinah. Nabi Muhammad SAW menghadapi pasukan kaum kafir dengan pasukan kaum muslimin sebanyak 3.000 orang. Beliau mengikuti saran dari Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berasal dari Persia, untuk menggali parit di sekeliling Madinah sebagai benteng pertahanan. Parit ini disebut Khandaq atau bisa disebut atau diartikan sebagai parit dalam bahasa Arab. Pasukan kafir bingung dan terkejut ketika melihat parit yang menghalangi mereka menuju kota Madinah. Mereka tidak bisa melewatinya karena terlalu dalam dan lebar, dan juga tidak bisa menembusnya karena dijaga ketat oleh pasukan kaum muslimin. Mereka hanya bisa menempatkan panah dan batu dari jarak jauh yang tidak berpengaruh pada pengepungan berlangsung selama 25 hari tanpa ada pertempuran yang berarti pasukan kafir mulai merasa bosan, lelah
dan lapar. Mereka juga mengalami masalah internal karena ada perselisihan dan ketidaksepakatan di antara mereka. Mereka juga mendapat kabar bahwa kaum Yahudi yang bersekutu dengan mereka telah mengkhianati mereka dan berpihak ke kaum muslimin Allah, kemudian mengirimkan angin kencang dan badai yang menghancurkan tenda-tenda dan peralatan perang pasukan kafir. Mereka menjadi ketakutan dan putus asa. Kemudian memutuskan untuk mundur dan pulang tanpa berhasil menyerang Madinah. Perang Khandaq adalah kemenangan besar bagi kaum muslimin yang menunjukkan kecerdikan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam mengatur strategi perang. Perang Khandaq juga menunjukkan kekuasaan dan pertolongan Allah yang mengirimkan bala bantuan alam untuk mengusir musuh perang. Perang Khandaq juga menunjukkan kegagalan dan kehancuran pasukan kafir yang tidak mampu mengalahkan kaum muslimin. Perjanjian Hudaybiyah setelah Baiatur Ridwan, Nabi Muhammad mendapat kabar gembira bahwa Utsman bin Affan masih hidup dan telah kembali ke Hudaybiyah. Beliau juga mendapat kabar bahwa kaum kafir Quraisy bersedia untuk bernegosiasi dengan beliau. Utusan mereka yaitu Suhail bin Amr untuk membuat perjanjian damai. Nabi Muhammad menerima utusan kafir Quraisy dengan sopan dan hormat. Beliau kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian damai antara beliau dan kaum kafir Quraisy. Jika ada orang Mekkah yang masuk Islam dan hijrah ke Madinah tanpa izin keluarganya, maka kaum muslimin harus mengembalikannya ke Mekkah. Tetapi jika ada orang yang Madinah yang murtad dan kembali ke Mekkah, maka kaum kafir Quraisy tidak perlu mengembalikannya ke Madinah. Perjanjian Hudaybiyah ini didatangi oleh Nabi Muhammad dan Suhail sebagai wakil dari kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Islam tumbuh dan menyebar ke seluruh wilayah Jazirah Arab. Banyak orang yang masuk Islam, baik Arab maupun non-Arab, baik kaya maupun miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Umat Islam juga semakin kuat dan solid karena mempunyai ikatan persaudaraan dan kesatuan yang kuat. Perjanjian Hudaybiyah tidak bertahan lama karena kaum Quraisy melanggarnya dengan menyerang salah satu sekutu Islam, yaitu suku Huzah yang tinggal di Mekah. Suku Huzah meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad yang kemudian memutuskan untuk menyerang Mekah sebagai pembalasan atas pelanggaran kaum Quraisy. Nabi Muhammad mengumpulkan pasukan sebanyak 10.000 orang yang terdiri dari Muhajirin dan Ansar dan sekutunya. Beliau berangkat ke Mekah secara sembunyi-sembunyi tanpa memerintahkan. Maksud dan niatnya ia juga memerintahkan pasukan untuk tidak membunuh, melukai atau merusak apapun kecuali diserang terlebih dahulu. Pasukan muslim berhasil memasuki Makkah tanpa adanya perlawanan yang berarti karena kaum kafir Quraisy tidak siap dan tidak menyangka mereka hanya bisa pasrah dan putus asa ketika melihat Nabi Muhammad dan para sahabatnya memasuki kota suci tersebut dengan penuh keberanian dan kehormatan. Nabi Muhammad menuju Ka'bah, di mana tempat berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Ia menghancurkan berhala-berhala tersebut dan menggunakan tongkatnya sembari membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 81 yang berbunyi, "Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan akan hilang. Dan katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah." Setelah menghancurkan berhala-berhala tersebut, Nabi Muhammad melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali dan melaksanakan sholat bersama sahabat-sahabatnya sebagai tanda rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad kemudian menghadapi kaum kafir Quraisy yang berkumpul di sekitar Ka'bah. Dengan rasa takut dan cemas, mereka takut Nabi Muhammad membalas dendam dan membunuh mereka karena segala kekejaman yang mereka lakukan terhadap beliau dan para sahabatnya. Beliau memberikan ampunan dan kedamaian terhadap mereka, seraya mengucapkan sabda yang sama dengan diucapkan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya yang pernah menganiayanya dan menjualnya, dengan sabda yang berisikan, "Tidak ada celaan terhadap kamu, dan hari ini semoga Tuhan mengampuni Anda, dan Dialah yang Maha Penyayang di antara Maha Penyayang." Perkataan Nabi Muhammad ini membuat kaum kafir Quraisy terharu. Mereka merasa malu dan menyesal karena telah berbuat jahat kepadanya yang ternyata sangat baik
menunjukkan keagungan Islam. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usianya 63 tahun. Beliau wafat di rumah sang istri Aisyah binti Abu Bakar di Madinah. Setelah mengalami sakit selama beberapa hari, beliau sempat menyampaikan wasiat dan pesan kepada para sahabat dan umatnya, antara lain hendaknya menjaga salat dan zakat sebagai dua rukun Islam terpenting, dan berbuat baik kepada perempuan dan tidak menindas atau menganiaya mereka. Hendaknya menghormati dan menghargai hak-hak orang yang menjanjikan. Nabi Muhammad juga memerintah umatnya untuk mengusir kaum musyrik dari Jazirah Arab sebagai penegakan Islam, hukum Islam, dan penyucian dari Nabi Muhammad. Juga melarang umatnya untuk menyembah kuburan sebagai tempat ibadah dan objek ibadah untuk mencegah kemaksiatan dan